Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ivan dalam pelajaran IPA. Kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang hukum Pascal, dan kita akan beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum Archimedes. Ya, kalian bisa mengikuti pembelajaran Bapak dari sini. Juga bisa kalian buka halaman 234 ya di buku cetak, dan siapkan buku tulisnya. Mari kita mulai belajar secara bersama-sama. Oke, dalam pertemuan waktu itu ya, minggu lalu, itu adalah hukum Pascal yang mengetahui bahwa hukum Pascal itu adalah parameter zat ya. Nah, sekarang adalah hukum Archimedes yang mengatakan bahwa adanya tekanan zat yang terdiri dari suatu benda dengan zat cair ya. Jadi berhubungannya itu dengan zat cair ini ya. Mari kita sama-sama belajar, ikuti pembelajaran Bapak saat ini. Oke, kalian tahu tidak bagaimana caranya zat tadi itu berpengaruh terhadap zat lainnya? Nah, contohnya adalah telur. Kalian melihat gambar telur ini, itu ada yang tenggelam dan ada yang mengapung. Mengapa demikian? Karena pengaruh dari zat cair yang berbeda. Nah, di sebelah A, misalkan ini A, ini B. Nah, gambar A itu mengatakan bahwa si telur ini adalah mengapung, dan B, telur ini adalah tenggelam. Nah, mengapa demikian? Karena perubahan dari zat yang ada di dalam gelas ini itu berbeda. Ini ya, zat cairnya itu berbeda. Kalau di A bisa terapung, B tenggelam, dikarenakan adalah garam. Larutan A itu garam, B adalah air biasa. Jadi garam mengakibatkan si telur ini terapung ya. Jadi ada proses osmosis dan difusi. Osmosis itu akan masuk ke dalam si telur ini dan mengakibatkan konsentrasi zat yang ada di dalam telur tadi mengalami kenaikan. Nah, jadi terapung si telurnya. Namun kalau dilihat dari gambar, si B ini adalah telurnya itu tenggelam karena si tekanan zatnya tadi tidak ada yang masuk ke dalam pori-pori si telur. Nah, namanya difusi. Jadi konsentrasi di dalam lebih besar daripada konsentrasi di luar. Kalau ini di osmosis itu konsentrasi itu lebih besar dari di luar, lebih besar daripada konsentrasi di dalam. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh telur. Nah, kita akan belajar di hukum Archimedes seperti itu ya. Hukum Archimedes itu berkata bahwa besarnya gaya apung yang diterima benda besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Berat B sama dengan beban ya, W. B sama dengan W. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hukum Archimedes. Nah, tadi hukum Archimedes itu berkata suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar zat tadi. Nah, tadi contohnya adalah telur yang Bapak jelaskan tadi. Jadi konsentrasinya itu berpengaruh di dalam hukum ini. Ya, hukum Archimedes itu ada 3. Kalian ketahui ada 3, yaitu tenggelam, terapung, dan melayang. Ya, kita perhatikan ini kapal selam yang tenggelam, dan ini perahu yang terapung, dan balon udara yang melayang. Ketiga ini adalah salah satu contoh hukum Archimedes ya. Oke, kalian cari di referensi lain bagaimana contoh hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Minimal 3 saja, dikerjakan di buku tulis, kirim melalui via WA atau di Google Classroom. Jangan di Google Classroom, banyak yang nyontek, nanti jawabannya sama semua. Jadi via WA saja biar Bapak tahu siapa yang lebih banyak mendapatkan referensi yang lain. Oke, tenggelam dan terapung ya. Jadi contohnya adalah ini kapal selam itu memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi
Nah, dibandingkan dengan perahu ya. Ini perahu nelayan. Ini perahu nelayan ini itu masih dikatakan memiliki ruang di dalam bak ini. Nah, seperti itu. Namun ketika kita melihat di balon udara ini, nah maka terjadi melayang. Mengapa? Karena di sini di dalam balon udara ini itu ruangnya kosong, sehingga catnya tadi atau ruang lingkupnya tadi melebar, nah sehingga melayang. Itu contoh dari hukum Archimedes. Seperti itu ya. Salah satunya adalah batu. Batu memiliki massa yang lebih besar sehingga tenggelam. Gitu ya. Oke, ini contoh soal hukum Archimedes. Nah, kita lihat di sini rumusnya gampang sekali hukum Archimedes. FA itu adalah beban atau gaya berat benda sama dengan P dikali G dikali V. Ya. Jadi gaya ke atas, FA itu gaya ke atas. Nah, P itu massa jenis bendanya dengan massa jenis benda cair. P itu massa jenis benda cair. G adalah konstanta gravitasinya, dan V adalah volume zat ya, volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, jadi tiga ini gampang sekali, tinggal dikalikan saja. Oke, kita lihat bagaimana contoh soalnya. Berapa volume lambung kapal yang tenggelam ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan akibat lambung kapal yang tenggelam adalah 20 Newton. Massa jenis air laut sama dengan 1025 kg M3. Nah, jadi caranya seperti ini. W itu adalah beratnya. W sama dengan FA atau gaya ke atas 20 dikali 1000. Nah, 9,8 itu adalah pembagian dari sini. Nah, seperti itu. Bagian dari 1025 dan 20 sama dengan 1045. V sama dengan baru yang seperti ini. V tinggal dikali ya sama ini ya, hasilnya 502,25 meter kubik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Silakan kalian, pokoknya ini rumusnya tinggal dikali saja. FA gaya ke atas, dan P massa jenis benda, G adalah konstantanya, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa ini ada contoh soal hukum Archimedes, silahkan kalian kerjakan. Diketahui sebuah benda volumenya 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya itu 1500 kg meter kubik. Jika G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, nah maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar, kalian pakai rumusnya seperti ini saja. Rumusnya P dikali G dikali V. Ya, rumusnya gampang sekali hukum Archimedes ini, tinggal dikalikan saja. Massa jenis zat cair kilogram, kemudian G adalah konstanta gravitasinya, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume berat benda yang tercelup ya, atau meter kubik. Nah, seperti itu. Kalian kalikan saja, maka hasilnya akan ada. Oke, soalnya cuma satu. Jangan lupa tulis di buku tulis kalian. Untuk bukti fisik kalian Bapak sudah mengerjakan, kirim melalui WA saja. Jangan melalui Google Classroom, nanti banyak yang nyontek dan jawabannya pun sama, bapaknya susah untuk penilainya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan pelajaran yang lain untuk penerapan hukum Archimedesnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.